Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya walaupun tidak berjabat tangan. Perkenalkan, nama saya Endah Susilawati dengan NIM 21442381021 dari kelas 11 B sore Akademi Farmasi YPF Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang surat resmi. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nunik Nurhayati sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang ditulis oleh seseorang baik secara pribadi maupun instansi yang berkaitan dengan kepentingan kelembagaan, kedinasan, dan bersifat resmi. Bagian-bagian surat. Secara umum, struktur dan bagian-bagian surat resmi digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat atau kop surat merupakan identitas pertama yang dilihat oleh penerima surat. Kop surat ini memiliki fungsi sebagai media promosi, mengetahui alamat dan nama instansi, memberikan informasi tentang jenis kegiatan dan atau bidang usaha. Yang kedua yaitu nomor surat. Penomoran surat pada surat resmi bertujuan untuk memudahkan instansi dalam pengarsipan atau penyimpanan data kapan terakhir pembuatan dan pengeluaran surat. Nomor surat berisi nomor urut, bulan, dan tahun pembuatan atau pengeluaran surat. Letak nomor surat biasanya di bawah kop surat di sebelah kiri. Yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran merupakan dokumen yang ikut dilampirkan dalam pembuatan surat resmi oleh suatu instansi maupun perseorangan. Lampiran memiliki fungsi untuk menunjukkan jika ada dokumen penting sebagai penunjang surat tersebut. Yang keempat, perihal. Perihal dalam surat resmi merupakan hal pokok yang merupakan tujuan utama dalam surat tersebut. Dengan demikian, penerima dapat segera mengetahui tujuan pengirim mengirimkan surat resmi tersebut. Tanggal surat. Tanggal penulisan surat berfungsi untuk mengetahui kapan surat tersebut dibuat. Dengan adanya tanggal penulisan, maka akan diketahui masa berlakunya surat tersebut. Yang keenam, alamat. Alamat tujuan diberikan surat resmi tersebut. Biasanya penulisan singkat saja karena alamat lengkap tujuan biasanya dicantumkan pada sampul surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Kata pembuka dari sebuah surat resmi di mana bentuknya baku dan formal dengan bahasa yang sopan. Yang kedelapan, isi surat atau tubuh surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Informasi yang dimuat dalam bagian isi harus dibuat singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa baku. Salam penutup. Selain salam pembuka, tentunya ada salam penutup surat. Hal ini untuk menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Yang ke-10, nama terang dan tanda tangan. Pada bagian ini harus dicantumkan nama dan tanda tangan pengirim surat atau penanggung jawab surat. Yang ke-11, jabatan. Jabatan ditulis dari penanggung jawab surat tersebut. Yang ke-12, tembusan. Tembusan dapat dibuat bila surat resmi tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Berikut adalah contoh surat resmi, terdiri dari kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, tanggal surat, alamat, salam pembuka, ada isi surat, salam penutup, ada jabatan, nama terang dan tanda tangan, serta ada tembusan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat. Yang pertama, ketepatan ejaan. Harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, penyusunan kalimat. Kalimatnya harus mudah dipahami. Yang ketiga, ketepatan pemilihan kata. Dan yang keempat, pengatur hubungan antar paragraf. Fungsi surat resmi. Yang pertama, media komunikasi sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, misalnya penyampaian gagasan atau pemikiran. Yang kedua, bukti tertulis. Surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, alat pengingat. Sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Itu sebabnya surat resmi perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari.
Yang keempat, bukti historis. Surat resmi juga berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Yang kelima, pedoman kerja. Sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Yang keenam, duta organisasi. Surat resmi atau surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Jenis-jenis surat resmi. Pertama, surat keputusan. Surat resmi ini bertujuan untuk menyampaikan keputusan dari atasan mengenai hal-hal yang selama ini belum jelas. Umumnya, surat keputusan berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga, misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai. Terus, surat permohonan. Surat permohonan digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Misalnya surat permohonan bantuan dana, surat permohonan perceraian, dan lain-lain. Yang ketiga, surat perintah. Surat resmi yang isinya memberikan instruksi kepada bawahan, misalnya surat perintah perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain-lain. Terus, surat kuasa. Surat resmi yang isinya memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain, misalnya surat kuasa untuk pembayaran pajak, surat kuasa pengambilan uang di bank, dan lain-lain. Surat panggilan atau undangan. Surat resmi yang digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu. Misalnya surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, surat undangan pernikahan, dan lain-lain. Yang terakhir, surat edaran. Surat resmi yang dibuat dan ditujukan kepada kalangan tertentu di mana isinya memberitahukan kegiatan atau hal tertentu. Misalnya surat edaran pengumuman libur ujian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.